Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mila Lestari dari Manajemen F. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari tugas pertemuan 5 untuk memenuhi tugas pertemuan 6. Nah, di sini tertera pendahuluannya. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai fungsi permintaan, yakni menganalisis dampak harga suatu produk terhadap jumlah produk yang diminta individu dan masyarakat. Pada bagian ini akan membahas mengenai proses dalam penaksiran permintaan. Penaksiran fungsi permintaan sangat bermanfaat bagi manajer untuk menganalisis kebijakan penjualan perusahaan dan menganalisis daya beli individu dan masyarakat. Informasi mengenai fungsi permintaan suatu produk tidak tersedia. Manajer perusahaan untuk memperoleh informasi dan mengenai fungsi permintaan melalui berbagai metode seperti melakukan penelitian mendalam di pasar dan melalui pendekatan statistika. Untuk penaksiran dan peramalan, ada dua, yaitu penaksiran permintaan dan perakiraan permintaan. Misal, nah di sini ada metode penaksiran permintaan. Karakteristiknya antara lain, untuk menganalisis regresi diperlukan minimal 2 data. Data sebagai variabel bebas dan data sebagai variabel terikat. Yang kedua adalah, data yang digunakan dalam analisis regresi merupakan data sekunder, seperti data jumlah penjualan dan dari tahun ke tahun dan data harga jual produk dari tahun ke tahun. Yang ketiga, data runtut waktu, time served, dan data seksi silang, atau cross-section. Data runtut waktu merupakan data yang dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu yang tercatat pada suatu periode. Nah, di sini ada contoh kasus penakaran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Di sini sudah diketahui data penjualan produk A di perusahaan e-commerce Mila. Lalu ada data penjualan produk A di perusahaan e-commerce Lestari. Jadi di sini ada 2 perusahaan. Nah, yang pertama itu kita membuat data seksi silang penjualan produk A di pasar. Dibuatkan tabel seperti ini. Nah, untuk aplikasinya, kita membuat tabel harga, jumlah, XY, X2, dan Y2 untuk memudahkan pengerjaan selanjutnya. Di sini sudah tertera harga, jumlah, lalu X dikali Y, tertera seperti ini. Dihitung semuanya. Untuk X2 itu didapat dari harga dikali harga. Dan Y2 itu jumlah dikali jumlah. Di sini untuk mencari B, ada rumus N sigma XY dikurangi sigma XY sigma Y per N sigma X2 minus sigma X pangkat 2. Di sini N-nya adalah 10 dan sigma XY-nya 31.005.000 dikurangi 55.000 dikali 7.055 dibagi 10 kali 385 juta dikurangi 55.000 pangkat 2. Ini semua dikalikan. Nah, yang ini dikali dulu, dikurangi dengan hasil yang ini. Nah, di sini B-nya sudah terlihat, bisa dianalisis. Nah, untuk mencari A itu rumusnya, Y dikurang BX. Y rumusnya sigma Y per N. Di sini, sigma Y-nya adalah 7.055 dibagi N-nya 10, dengan hasil 705,5. Untuk mencari X, sigma X per N. Sigma X-nya 55.000 dibagi 10, hasilnya 5.500. Nah, untuk mencari A, itu tadi sudah ada rumusnya, lalu kita substitusi dari Y-nya 705,5 dikurangi dengan BX. BX itu didapat dari B dikali X.
minus 0,94 dikali 5.500. Nah, hasilnya sekian. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah 1222,5 minus 0,094P. Nah, selanjutnya, analisis korelasi produk momen. Dengan rumus, RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Angkanya tadi sudah tertera, maka disubstitusikan. Nah, lalu didapat 0,981. Nah, jadi koefisien korelasi tersebut adalah minus 0,981. Nah, sekarang mencari koefisien determinasi dengan rumus R pangkat 2 sama dengan N sigma X-Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y2 Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2 lalu dipangkat 2 semuanya. Nah, lalu disubstitusikan. Sebenarnya ini hasil dari perhitungan yang tadi, lalu dipangkat 2, hasilnya 0,96231. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk pada perusahaan e-commerce Mila dapat dijelaskan sebesar 96,2%, sedangkan 3,8% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, selanjutnya aplikasi analisis regresi secara manual pada e-commerce Lestari. Nah, sudah tertera harganya, jumlah X, Y, X kuadrat, dan Y kuadratnya dihitung. Lalu, mencari B dengan rumus N dikali sigma XY minus sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. Lalu kita substitusikan semua, dapat hasil 0,089. Nah, untuk mencari A, yaitu Y dikurangi BX. Pertama, kita menghitung Y dengan rumus delta Y per N. Didapat 705,5. Nah, untuk X-nya, delta X per N itu 60.000 dibagi N-nya 10, hasilnya 6.000. Lalu kita substitusikan rumus A sama dengan Y dikurangi BX. Didapat 1.239,5%. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah 1.239,5 dikurangi 0,089P. Nah, selanjutnya kita menghitung analisis korelasi produk momen. Di sini sudah tertera rumus, lalu kita substitusikan semuanya dari data yang tadi. Nah, didapat hasil minus 0,948. Jadi, koefisien korelasi tersebut adalah minus 0,948. Nah, untuk koefisien determinasi, itu R kuadrat sama dengan rumusnya ini. Karena rumusnya sama dengan rumus yang di atas, tapi di pangkat 2. Nah, kita substitusikan hasilnya 0,89. Nah, selanjutnya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk A pada perusahaan Lestari dapat dijelaskan sebesar 89,8%, sedangkan 10,2% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, sekarang gabungan penjualan dari perusahaan Mila dan Lestari. Ini dibuatkan tabel dengan menggabungkan pada perusahaan Mila dan Lestari. Dihitung semuanya. Lalu kita mencari B dengan rumus yang sama. Nah, didapat hasil minus 0,0914. Nah, selanjutnya mencari A. Dengan rumus Y dikurangi BX, Y sama dengan delta Y per N. Disubstitusi hasilnya 705,5. Untuk X, delta X per N hasilnya 5.750.
kita hitung semuanya. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah 5.961 minus 0,914 P. Nah, selanjutnya adalah analisis korelasi produk momen. Di sini sudah tertera rumus, maka substitusikan angka yang tertera pada tabel di atas. Didapat hasil minus 0,967. Nah, untuk menghitung koefisien determinasi, karena rumusnya sama tapi di pangkat 2, maka kita substitusikan yang tadi. Dan di pangkat 2 hasilnya 0,93589. Jadi, properti penjelasan pengaruh harga produk A terhadap jumlah permintaan produk A di Bogor dapat dijelaskan 93,5%, sedangkan 6,5% dijelaskan oleh faktor yang lain. Selanjutnya adalah menentukan jumlah penjualan tahun berikutnya dengan metode tidak langsung. Jika pada tahun 2021 harga berubah sebesar 11.000, maka berapa jumlah permintaannya? Jumlah permintaan pada perusahaan Mila, yaitu Y sama dengan 1.222,5 dikurang 0,094X, atau Q sama dengan 1.222,5 dikurangi 0,094P. Di sini P-nya sudah tertera 11.000, maka 1.222,5 dikurangi 0,094 dikali 11.000. 0,094 dikali 11.000 adalah 1.034. 1.222,5 dikurang 1.034 adalah 188,5. Nah, untuk jumlah permintaan pada perusahaan Lestari, langsung disubstitusi, hasilnya 260,5. Untuk jumlah permintaan pada perusahaan Mila dan Lestari, yaitu 5.961 dikurangi 0,94 P. P-nya 11.000, maka hasilnya adalah minus 4.093.